Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Firdaus dengan nomor NIM 210-25324. Prodi PGSD kelas 3G Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pembuatan video ini bertujuan untuk ulangan akhir semester dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ihsana L. Huluko, MPD. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dampak Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus bagi anak dan orang tua di sekolah dasar negeri. Pengertian kartu. Kartu adalah sebuah objek kecil tipis datar, umumnya terbuat dari kertas tebal atau plastik. Kartu ini bisa mengacu ke kartu debit, kartu kredit, kartu ekspansi, kartu identitas, kartu permainan, kartu pos, kartu SIM, kartu pintar, dan kartu ucapan. Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus merupakan sebuah program yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakarta dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta dalam menunjang keberhasilan dalam hal pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA atau SMK yang ditujukan bagi warga miskin di daerah DKI Jakarta. Selain itu ada kriteria untuk penerimaan KJP Plus bagi peserta didik dari SD, SMP, sampai SMA. Dampak positif dari peserta didik penerima KJP Plus. Yang pertama, meningkatkan akses layanan pendidikan sampai tamat pendidikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, meringankan biaya personal pendidikan. Yang ketiga, mencegah peserta didik kemungkinan dari putus sekolah tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Yang keempat, mendorong peserta didik putus sekolah mendapatkan layanan pendidikan di sekolah. Yang kelima, meningkatkan pencapaian target angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan menengah. Yang keenam, meningkatkan kesiapan peserta didik pendidikan menengah maupun peserta pendidikan kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja ke jenjang pendidikan tinggi pada jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikuler. Selain itu, ada kriteria program pemberian KJP Plus bagi peserta didik SD, SMP, SMA, atau sederajatnya, yaitu tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba, orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai, menggunakan angkutan umum, daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah atau pribadi rendah, daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah, daya beli untuk mengkonsumsi makanan atau jajan rendah, daya pemanfaatan internet rendah, tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya. Alur pendataan KJP Plus. Yang pertama itu siswa mengunduh formulir pengajuan KJP. Nah, setelah itu orang tua siswa mengisi dan melengkapi formulir. Setelah sudah diisi, siswa menyerahkan formulir permohonan bantuan ke pihak sekolah. Setelah diisi, sekolah menerima formulir pengajuan KJP. Yang ketiga, pihak sekolah menginput data siswa ke dalam sistem KJP. Setelah pihak sekolah menerima formulir pengajuan KJP, pihak sekolah mendata nama-nama siswa yang sudah mengisi formulir tersebut. Yang keempat itu, sekolah mencetak formulir verifikasi kunjungan. Jadi, jika formulir kunjungan itu sesuai persyaratan dalam KJP Plus, sekolah akan mengadakan kunjungan kepada rumah-rumah siswa.
Yang kelima itu pihak sekolah melakukan verifikasi kunjungan lapangan. Yang kelima itu pihak sekolah melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa yang mengajukan formulir KJP+. Pihak sekolah membuat laporan atau membuat hasil verifikasi, dan hasil verifikasinya itu dicetak untuk berita acara kunjungan. Dari hasil verifikasi atau hasil laporan itu diberikan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah mengetahui atas kunjungan persyaratan KJP+, dan kepala sekolah akan menyetujui hasil verifikasi dalam berita acara. Yang ke-8, mencetak dan mengumumkan daftar sementara tahap 1. Kepala sekolah sudah menyetujui hasil verifikasi. Nah, ini ada tahapan lagi. Jadi dari hasilnya itu akan dikelola, akan dirincikan lagi kepada siswa-siswa yang benar-benar memenuhi syarat KJP+. Nah, di tahap 1 ini pihak sekolah bisa mengubah atau menambahkan calon penerima jika ada salah satu siswa yang memenuhi syarat pendaftaran KJP+. Setelah tahap 1, ada tahap 2-nya. Tahap 2-nya yaitu di nomor 10, mencetak dan mengumumkan daftar sementara tahap 2. Nah, dari tahap 1 ini dipilih lagi dari pihak sekolah siapa yang benar-benar persyaratannya itu yang benar-benar memenuhi syarat KJP+, atau bisa dibilang yang benar-benar tidak mampu untuk keperluan sekolah atau keperluan pribadinya sendiri gitu. Di nomor 11 ini memberikan surat pengantar ke kelurahan PTSP untuk penerbitan SKTM berdasarkan daftar calon tahap 2. Nah, dari nomor 10 itu siswa yang benar-benar berhak menerima KJP+ ini dari pihak sekolah memberikan surat pengantar untuk kasih ke kelurahan dan untuk ditandatangani oleh kelurahan untuk membuat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Dan yang terakhir, surat perizinan dari RT dan RW. Jika persyaratannya sudah melengkapi persyaratan KJP+, berkas-berkasnya diserahkan kepada pihak sekolah. Di nomor 14, operator sekolah menginput kelengkapan berkas dan merekap data. Jadi berkas-berkas yang sudah dikumpulkan oleh siswa akan diberikan kepada pihak sekolah. Dari pihak sekolah itu akan menginput dan merekap data yang benar-benar memenuhi syarat KJP+. Di nomor 15, kepala sekolah menyetujui daftar final calon penerima KJP untuk diverifikasi dan persetujuan kepada seksi pendidikan kecamatan. Setelah pihak sekolah sudah selesai merekap data, kepala sekolah akan menyetujui kepada calon penerima KJP untuk diverifikasi dan persetujuan kepada seksi pendidikan kecamatan. Setelah itu di nomor 16 siswa memeriksa status pengajuan KJP melalui web KJP di menu pencarian. Setelah kepala sekolah menyetujui, akan diumumkan kepada siswa siapa saja yang berhak menerima KJP+ ini, dan si siswa akan memeriksa status pengajuan KJP melalui web. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan notifikasi loncengnya.